Oke, shalom. Ya, senang sekali pagi ini bisa kembali melayani di tempat ini. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang hikmat dari Allah. Supaya kita bisa melangkah dengan benar, bijaksana, dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita tahu bahwa, next. Kita hidup di tengah dunia, jadi nggak bisa dianimasi ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nah kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan pilihan. Kita bisa pengen sesuatu, tetapi banyak cara yang ditawarkan kepada kita. Karena itu berbagai macam pilihan bisa membuat kita menjadi bingung. Dulu hidup rasanya sangat sederhana, sangat simpel. Akhirnya karena pilihannya tidak banyak, kita menjadi begitu mudah menentukan sikap, menentukan pilihan. Tetapi sekarang tidak mudah. Ya. Pendapat sekarang bisa berbeda-beda. Sesuatu yang kelihatannya baik, ternyata di mata netizen bisa buruk. Komentar banyak yang tidak terduga muncul. Ternyata gak gampang juga. Jadi sekarang ini kita hidup di tengah dunia yang benar-benar penuh dengan pilihan. Penuh dengan suara dan berbagai macam jalan. Jadi tepatlah kalau hari ini kita belajar tentang hikmat. Karena memang diperlukan hikmat untuk membawa kita kepada kebenaran, kepada kemenangan, dan kepada kedamaian. Ya, kita perlu hikmat dari Tuhan. Tapi hikmat Allah berbeda dari hikmat dari dunia ini. Apa yang benar bagi banyak orang belum tentu itu adalah hikmat dari Allah. Jadi kita penting untuk tahu bagaimana kita memperoleh hikmat dari Allah. Kita perlu juga mengenali hikmat dari Allah. Yakobus 3 ayat 17 katakan, tetapi hikmat yang dari atas. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Jadi hikmat dari Allah, pertama yaitu dia murni. Dia murni, pure. Tidak ada tipu daya. Tidak ada yang tersembunyi. Dan membawa damai di dalam diri kita. Membawa kebaikan bagi orang lain. Menghasilkan buah-buah rohani. Dan membuat hati tenang dan hidup penuh sukacita. Menuntun kita sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali diperhadapkan kepada satu masalah. Dan kita pengen memecahkan masalah tersebut, kita pengen mencari solusi dari masalah tersebut. Maka
kita perlu berpikir bahwa solusi itu bukan hanya sekedar ada pemecahan masalah, ada jalan keluar. Tetapi kalau jalan keluar itu mengorbankan damai sejahtera, maka itu bukan dari hikmat Tuhan. Kalau solusinya mengorbankan hal-hal yang rohani, maka itu bukan hikmat dari Allah. Karena hikmat dari Allah menghasilkan buah rohani. Kalau solusinya tidak membuat hati kita tenang, tidak membawa damai sejahtera dalam hati kita, pasti itu bukan hikmat dari Allah. Jadi kita perlu hikmat dari Allah. Ya, bukan sekedar pendapat yang kelihatannya baik, pendapat yang kelihatannya canggih. Pentingnya mencari hikmat dari Allah. Nah, Yakobus 1 ayat 5 menjanjikan kepada kita, Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia apa? Memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan berita baiknya, kalau kita kekurangan hikmat, Yakobus berkata, mintalah kepada Tuhan hikmat. Jika kita kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang. Kepada semua orang. Dengan apa? Murah hati. Jadi Allah murah hati di dalam memberikan hikmat kepada kita. Dan ketika dia memberi tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu, saya merasa saya ini bukan orang pintar. Saya biasa bersama kakak saya yang sangat pintar. Jadi saya merasa tidak pintar. Ketika saya kuliah, saya satu kamar dengan teman yang sangat pintar. Jadi saya tidak pintar. Begitu saya jadi pendeta merintis gereja bersama teman yang sangat pintar juga. Jadi saya merasa kurang pintar. Begitu di Makassar, pendeta-pendetanya pada pintar-pintar. Jadi saya juga merasa, aduh kurang pintar begitu. Tetapi di kota yang baru bagi saya dari Jawa. Nah, ada banyak hal yang saya pikir, aduh Tuhan, ini kota besar, ini kota yang baru, karakter masyarakatnya baru, gini-gini. Dan saya merasa saya kecil. Tetapi saya berpegang kepada janji ini. Allah memberikan hikmat kepada kita dengan murah hati. Amin. Jadi bagi saya, oke, saya tidak terlalu pintar, tetapi Tuhan setiap kali ada masalah, saya berkata, Engkau sumber hikmatku Tuhan. Engkau sumber hikmatku. Ketika ada di GBI juga begitu, saya mendampingi Pak Yusak. Saya tahu beliau orang hebat. Saya ingat waktu saya jadi sekretaris awal-awal, saya kalau bikin surat, itu bisa dikoreksi bisa sampai 5, 6, 7, 8 kali.
Dalam hati saya, asal Bapak ngoreksinya nggak bosan, saya juga nggak bosan. Begitu. Kan yang penting yang ngoreksi. Dan begitu teliti, begitu kalau mau nyiapin, begitu detail. Jadi saya merasa betapa saya beruntung seperti magang di bawah pendeta yang besar. Jadi kalau mau nyiapin rapat, wih ternyata tek ini, ya ampun luar biasa. Saya merasa di tengah banyak orang yang pintar-pintar. Tetapi herannya, walaupun tidak terlalu pintar, Tuhan percaya jadi ketua GPI. Terakhir diminta jadi ketua PGPI. Nah, saya juga tidak merasa pintar. Jadi saya pikir, aduh Tuhan gimana? Saya ingat satu kali saya bikin SK. Untung SK-nya ini kepada teman sendiri. Itu SK dibalikin 4 kali. Karena salah terus nulisnya. Ini salah, ini salah, ini salah. Tetapi saya merasa ya ini bagian dari proses belajar. Enggak apa-apa, jalanin aja. Nanti pasti saya akan terlatih. Dan ternyata akhirnya saya menyadari memang saya bukan orang kantoran, saya bukan orang administrasi, saya orang lapangan, saya orang kalau disuruh pergi kemana biar ke kampung-kampung, saya tahan, saya senang, saya berhubungan dengan orang, saya senang, saya berhubungan dengan orang tinggi, saya senang, saya berhubungan dengan orang sederhana, saya juga senang. Nah, jadi Allah kita adalah Allah yang memberi hikmat kepada kita. Jadi kalau kita memerlukan hikmat, mari minta kepada Tuhan. Dia memberikan kepada kita dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah kita perlu minta. Hikmat Allah itu bukan otomatis, harus dicari, harus diminta kepada Tuhan. Kita harus mengupayakan untuk memperoleh hikmat dari Tuhan. Karena itu jangan hanya mencari solusi di media sosial. Sumber hikmat kita bukan medsos. Sumber hikmat kita bukan teman. Sumber hikmat kita bukan pendapat orang. Tetapi sumber hikmat kita datangnya dari Tuhan. Ya. Kita perlu minta hikmat ilahi. Dan hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Dimulai dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari takut akan Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kadang-kadang makanya saya bisa melihat di jemaat gitu ya. Saya bisa mendapatkan hikmat dari ibu-ibu, dari anggota sel group, dari orang-orang yang sederhana. Karena hikmat itu disemai di tanah yang subur, di dalam hati yang takut akan Tuhan. Kalau orang itu tidak takut akan Tuhan, maka yang tumbuh adalah hikmat manusia, bukan hikmat dari Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Kalau saya ingat orang tua saya, maka orang tua saya menjadi selalu tempat saya lari untuk mencari nasihat, sumber penghiburan saya. Karena apa? Karena orang tua saya takut akan Tuhan. Anak-anak muda jangan anggap remeh orang tua yang takut akan Tuhan.
Orang tua kita mungkin di kampung, di desa, mungkin kelihatannya sederhana. Tetapi dalam diri orang yang takut akan Tuhan itu tersimpan hikmat yang luar biasa. Dan itu saya alami. Istri saya tahu persis ketika saya lagi stres, ketika saya lagi bergumul berat, biasanya saya telepon bapak saya, telepon ibu saya pagi-pagi, dan saya dengarkan apa yang bapak ibu baca, apa bapak ibu doakan, apa bapak ibu perbincangkan, dan dari sana saya beroleh dari Tuhan hikmat. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan ayat yang saya sangat suka yang menjelaskan tentang takut akan Tuhan adalah Amsal 8 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. Takut akan Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah, kita baca lagi 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Biasanya orang mengatakan ikut Tuhan itu berat. Karena kita harus menyangkal diri. Karena kita harus melawan godaan. Berat. Hati kita seneng, tapi kita harus melawan. Tapi Amsal katakan takut akan Tuhan adalah apa? Benci. Dia bukan hanya ini jahat, sebetulnya seneng, tapi habis udah melayani di Hope sih, jadi nggak boleh. Padahal seneng, tapi udah masuk tim PW sih, nggak boleh. Bukan, benci kejahatan. Orang benci itu sama seperti begini. Misalnya, di Toraja itu ada tedong yang mahal. Namanya tedong bonga. Jutaan, ratusan juta. Nah, jadi karena dia mahal, satu kali lengan saya ini keteplokan kotoran. Tapi kotoran bukan sembarang kotoran. Ini kotoran tedong bonga. Kotoran yang mahal nih. Jadi karena keboknya juga ratusan juta, jadi setiap kali. Kira-kira saya begitu? Halo? Enggak. Karena tahu saya tahu ini kotoran. Karena saya tahu kotoran, saya nggak mungkin, aduh, mahal punya nih, harus disimpan baik-baik nih. Tidak. Saya tahu ini kotoran. Maka saya mulai berpikir, oh iya ya, kata teman sih ini kotor. Padahal, aduh tapi kata teman-teman sih kotor. Apalagi orang Kristen. Kata orang Kristen ini kotor. Ya udah deh, saya mau siap-siap. Kalau nanti saya sudah siap, saya mau lepaskan ini kotoran. Saya doa dulu supaya Tuhan siapkan hati saya.
supaya Tuhan siapkan pikiran saya. Nanti kalau saya udah siap, ini saya lepaskan. Kira-kira saya berpikir gitu gak? Halo? Ada yang orang setelah kena kotoran terus dia berpikir dia mau siap-siap dulu? Ada gak? Enggak. Saya dulu pada waktu SMA, saya merokok. Jadi bapak saya melarang merokok, tapi saya merokok. Nah, satu kali saya pikir, iya ya, kenapa ngerokok? Saya mau berhenti deh merokok. Maka saya mulai mempersiapkan diri saya untuk berhenti merokok. Saya siap-siap berhenti merokok. Maka pada malam minggu saya beli rokok 2 bungkus. Saya sama teman saya pergi ke sawah SMA. Setelah makan saya beli kopi, saya ngopi, saya mau habisin rokok. Saya puas-puaskan rokok. Setelah puas, oke. Saya itu kalau ada problem sound system gini, saya jadi rasa di rumah sendiri. Karena gereja saya juga suka begitu. Jadi sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi benci kejahatan. Sebetulnya masalahnya apa? Sebetulnya masalahnya adalah saya belum benci terhadap rokok. Saya masih menganggap aturan yang mengharuskan saya berhenti merokok. Saya belum apa? Benci terhadap rokok. Takut akan Tuhan adalah benci kejahatan. Kira-kira berat tidak meninggalkan sesuatu yang kita benci? Berat tidak? Halo? Tidak. Justru kalau kita bisa meninggalkan, kita akan sangat bersuka cita. Maka ciri orang Kristen adalah bersuka cita. Dia bergembira, dia hatinya begitu ringan karena apa? Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan dengan sukacita. Bapak-Ibu Saudara, takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Dan hati yang takut akan Tuhan inilah yang subur terhadap hikmat yang dari Tuhan. Bahkan pemazmur katakan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tuhan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman melalui firman Tuhan. Jadi kalau kita ada yang merasa tidak berpengalaman, saya mau sampaikan, hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang tidak berpengalaman melalui firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Saya punya teman, dia anak Batak. SD nggak naik 2 kali. SMP nggak naik sekali. Jadi dia dapat bonus 3 tahun. Sudah. Masuk SMA, dia bertobat. Pada waktu SD, SMP, nakal, bandel, ngerokok, udah macem-macem.
Jadi mamanya nak, udah nakal, bodoh lagi. Mamanya ngomong, nak, udah pokoknya kau lulus SMA nak, nanti kau sekolah pendeta ya nak. Karena bodoh, karena sekolah nggak naik-naik. Nah pokoknya nanti cepet mah lulus SMA, nanti sekolah pendeta. Karena pikir mamanya setelah lulus pendeta, masukin sekolah Alkitab bebas tanggungan biar diurus sama sekolah Alkitab. Ternyata SMA bertobat. Begitu dia bertobat, pembimbingnya ngajar dia untuk baca Alkitab. Setahun dia baca 2 kali Alkitab, pulang pergi. Wah, apa yang terjadi? Dari anak yang sangat bodoh, menjadi anak yang ranking 1 di sekolah itu. Mamanya langsung ngomong, nak, jangan kau sekolah pendeta nak, jadi polisi kau. Karena pinter, masa pinter masuk pendeta, sayang dong. Mamanya pikir, karena pinter, jadi polisi kok nak, nanti jadi jenderal. Kalau jadi pendeta, sayang. Gimana, bener gitu gak? Hah? Itu firman Tuhan, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Siapa yang pengen punya anaknya penuh dengan hikmat dari Tuhan? Halo? Ajari firman Tuhan. Amin. Masukkan sekolah minggu. Kadang-kadang mama-mama ini kadang-kadang juga heran. Anak-anak kalau sakit mau ujian, nak pakai jaket nak ya. Mau ujian pakai jaket ya. Baik-baik nah nanti mama anterin. Tapi begitu mau sekolah minggu, nak kayaknya mau sakit, nak enggak usah masuk nak ya. Begitu mau sekolah minggu, baru pemanasan mau sakit. Udah nak jangan nak. Gitu. Nah sehingga anak sejak kecil punya penilaian yang beda. Kalau ulang tahun, nak ayo nak cepet mandi, ayo ulang tahun, ayo. Tapi begitu sekolah minggu, nak sekolah minggu depan masih ada, nak ulang tahun setahun sekali. Nah, jadi anak sejak kecil itu tahu perbandingan. Lebih penting ini daripada sekolah minggu. Ajari firman Tuhan, maka dia akan penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu baik. Setiap kita memiliki panggilan Tuhan yang unik. Semua kita memiliki jalan hidup yang unik. Karena itu apa yang dihadapi setiap orang itu unik. Ya. Apa yang saya hadapi berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Pak Tom. Kalau saya lihat Pak Tom gitu, aduh enaknya hidupnya ya Pak Tom ya. Aduh enak, ada Peter, ada Bu Erna, ada menantu yang baik hati, aduh enaknya Pak Tom, saya pikir. Gitu. Tapi Pak Tom mungkin juga lihat enak Pak Basuki ya. Minggu-minggu main mulu, keliling mulu kali. Orang kadang-kadang kita saling lihat begitu, betul gak? Orang itu sebetulnya masing-masing punya pergumulannya sendiri, punya jalannya sendiri, punya panggilannya sendiri. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan menyediakan hikmat bagi setiap orang untuk memenuhi panggilan dari Tuhan. Amin. Tersedia hikmat bagi setiap kita dari Tuhan. Coba kita lihat beberapa tokoh. Yang pertama adalah Yusuf. Allah punya hikmat bagi Yusuf. Yusuf memiliki kasus dia dikhianati saudara. Dia dijual. Dia difitnah istri Potifar. Dia di penjara, pergumulan yang berat. Tapi Allah
menyediakan hikmat khusus bagi Yusuf yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Dengan kasus, dengan pergumulan, dengan tantangan dialami oleh Yusuf, maka Tuhan memberikan keunikan hikmat kepada Yusuf. Hikmat menghadapi situasi sulit tanpa kepahitan. Saya ulang, hikmat menghadapi situasi sulit tanpa apa? Kepahitan. Karena ada banyak orang yang hidupnya itu pahit. Karena dia mengalami hidup yang sulit. Karena hidup sulit, dia kerja keras, bisa jadi dia sukses. Tapi setelah sukses, itu kata-katanya pahit. Dia menilai orang pahit. Dia memperlakukan orang juga pahit. Karena apa? Dia melewati hidup yang panjang, yang pahit. Ketika dia sukses, suksesnya itu tidak menyembuhkan kepahitan dari jalan hidupnya yang pahit. Saya ketemu beberapa pendeta begitu. Tetapi Yusuf, dia menghadapi hidup yang sulit, tetapi dia tidak pahit. Sehingga dia mampu memaafkan saudara-saudaranya. Dia bisa melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Dia berkata dalam Kejadian 41, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Luar biasa. Karena Tuhan yang membuat dia lupa akan segala kesukaran yang dilewatinya. Dia lupa bagaimana rasanya dijorokin ke sumur. Dia lupa bagaimana kakak-kakaknya menjual dia. Lupa. Karena itu dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Contoh berikut yaitu Musa. Ya. Musa punya kasus yang berbeda. Musa punya pergumulan yang berbeda. Dia memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, suka protes, suka komplain di padang gurun. Ya, kira-kira ngadepin orang ya suka komplain, hari-hari komplain, kira-kira gimana? Mungkin Musa hampir-hampir stroke. Mungkin kalau dicek tekanan darah tinggi dia. Tapi justru bilangan katakan Musa hamba Tuhan yang paling lembut hatinya. Tuhan memberi keunikan hikmat kepada Musa. Hikmat memimpin dan sabar di tengah umat yang sulit. Musa dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Selalu minta petunjuk langsung sebelum bertindak. Keluaran 33:15, dia sampai berkata begini kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di tengah-tengah umat yang sulit, Musa punya hati yang selalu bergantung kepada Tuhan. Yang membuat dia tahan menghadapi komplain dari rakyat Israel. Tuhan menyediakan hikmat khusus kepada Musa. Berbeda dengan kepada Yusuf. Karena pergumulan Musa unik untuk hidupnya. Allah menyediakan hikmat baginya. Yang ketiga, Daud. Daud punya pergumulan sendiri. Daud dikejar-kejar Saul, menghadapi raksasa Goliat, menang melawan Goliat, jadi raja di tengah tekanan politik. Daud selalu dikelilingi oleh orang-orang yang dia tidak tahu motivasinya. Daud bisa saja terus merasa tidak aman,
terus berada di tengah-tengah konflik dan bahaya. Daud punya unik juga sebagai pemimpin. Terus ada dari sini, ada siasat dan sebagainya. Tapi Tuhan menyediakan hikmat khusus kepada Daud. Berbeda dengan hikmat untuk Yusuf, berbeda dengan hikmat untuk Musa. Hikmat menghadapi musuh dengan iman dan tidak membalas kejahatan. Daud tahu kapan harus berperang dan kapan harus menahan diri. 1 Samuel katakan, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan menyediakan hikmat untuk Daud. Berbeda lagi dengan Daniel. Daniel adalah orang yang dipaksa hidup di lingkungan kafir. Harus mempertahankan iman di istana Babel. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel. Hikmat mempertahankan prinsip tanpa memberontak. Ya, dia tetap mempertahankan kebenaran tanpa dia bertindak keras kepada otoritas yang ada di atasnya. Daniel tetap sopan, tetap bijaksana dalam berdiplomasi. Sehingga Allah memberikan dia hikmat rohani di tengah sistem dunia. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Coba Bapak Ibu lihat, tokoh-tokoh ini memperoleh hikmat dari Tuhan. Masing-masing tokoh punya pergumulan yang unik, tetapi selalu tersedia hikmat dalam setiap pergumulan itu. Demikian juga dengan Paulus. Paulus menghadapi penolakan, penganiayaan, dan konflik teologi di gereja mula-mula. Tapi bagi rasul besar ini Allah memberikan hikmat pengajaran dan strategi pelayanan lintas budaya yang berbeda dengan Petrus yang hanya melayani orang Yahudi. Tuhan menyediakan hikmat bagi Paulus. Paulus tahu kapan dia berbicara keras. Bahkan kepada Petrus pun dia berbicara keras. Pada waktu di Galatia, Petrus berbuat sesuatu yang menurut Paulus salah. Tapi dia juga berbicara lembut. Bagaimana dia bisa menjangkau orang-orang dengan latar belakang yang lain. Dia berkata, bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi. Supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Ada hikmat yang tersedia. Karena itu Bapak Saudara, tersedia hikmat. Halo, tersedia hikmat yang diperlukan untuk setiap orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Tersedia hikmat bagi kita semua karena Allah murah hati memberikan hikmat kepada kita dengan tidak membangkit-bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, adakah masalah, tantangan, pergumulan yang terlalu besar bagi kita? Atau apakah kita sedang dihadapkan pada keputusan yang sulit pada pagi hari ini? Apakah kita sedang tidak tahu apa yang harus diperbuat? Kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Dan Daud dalam Mazmur 51 yang sangat terkenal itu, dia berkata, yang ini bukan Daud, ya, hanya ayatnya aja dari Daud ya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam
Engkau memberitahukan apa? Hikmat kepadaku. Saudara rasakan keindahan apa yang diungkapkan oleh Daud ini. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia bertobat, dia mengaku dosa. Dan dalam pengakuan dosa itu terselip kata-kata hikmat dari pengalaman hidupnya. Yaitu apa? Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberikan hikmat kepadaku. Oke, selamat bertumbuh, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulan ada hikmat dari Tuhan yang tersedia bagi kita. Ada hikmat untuk Yusuf, ada hikmat untuk Daud, ada hikmat untuk Musa, ada hikmat untuk Daniel, ada hikmat untuk Paulus, ada hikmat untuk Basuki, ada hikmat untuk Pak Tom, ada hikmat untuk Pak Peter, ada hikmat untuk setiap kita dalam setiap pergumulan kita. Karena apa? Karena Allah memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati. Waduh, ini pengen main keyboard juga ini. Ya, dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya.